rangka Wisuda Taruna Diploma 4 Program Alih Jenjang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2020 secara virtual. Dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Presidium memasuki tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Thank you.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi Media, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus, Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Sivitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, tamu undangan, serta orang tua dan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk dapat hadir pada acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Taruna Diploma 4 Program Ahli Jenjang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2020 secara virtual. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Acara wisuda pada pagi hari ini akan dibuka dengan pembukaan sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Taruna Diploma 4 Program Ahli Jenjang tahun akademik 2020 oleh Ketua Senat Dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Adi Suyatno, BSI PMH, disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, Sidang Senat Terbuka Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam rangka Wisuda Diploma 4 Program Alih Jenjang Crash Program tahun akademik 2020 saya nyatakan dibuka. Pembacaan laporan penyelenggaraan pendidikan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan kepada yang kami hormati Ibu Dr. Rahmayanti, BSI PMSI, disilahkan. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan tinggi media, seluruh staf ahli menteri, staf khusus menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta para Kepala Divisi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, pimpinan perguruan tinggi kedinasan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan seluruh Indonesia, dosen, pelatih, pembina, dan segenap sivitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, seluruh tamu undangan, orang tua atau wali wisudawan yang berbahagia, serta para wisudawan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka secara virtual, mengikuti Wisuda Taruna Crash Program Ahli Jenjang tahun akademik 2020. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia,
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Poltekip merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan pendidikan vokasi Diploma 4 di bidang pemasyarakatan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan mempunyai 3 program studi, yaitu Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Kemasyarakatan. Lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan program alih jenjang tahun akademik 2020 merupakan aparatur sipil negara yang bertugas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan status tugas belajar. Poltekip menyelenggarakan pendidikan vokasional bidang pemasyarakatan dengan tujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, mampu bersinergi, transparan, dan inovatif. Dalam pelaksanaan pendidikan, Poltekip menerapkan program pendidikan dalam 3 kegiatan, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan nomor SEK garis datar 10.kp.08.03 tahun 2019 tentang pemberian tugas belajar untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 telah dilaksanakan pendidikan kepada 132 taruna program alih jenjang crash program dengan rincian 43 orang pada program studi manajemen pemasyarakatan, 57 orang pada program studi teknik pemasyarakatan, dan 32 orang pada prodi bimbingan kemasyarakatan. Peserta program alih jenjang crash program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada awalnya berjumlah 132 orang, namun pada perjalanan pendidikan berkurang 1 orang, sehingga saat ini yang akan diwisuda berjumlah 131 orang, terdiri dari 111 laki-laki dan 20 perempuan. Sesuai hasil rapat evaluasi hasil pendidikan yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020, 131 orang taruna crash program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dinyatakan lulus dan diperoleh 3 lulusan terbaik dari 3 program studi berdasarkan surat keputusan evaluasi belajar tahap akhir crash program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun 2020 nomor SDM.5.SM.09.03 garis datar 54 tahun 2020. Hasil sebagai berikut. A. Peringkat pertama, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan. Nama Didik Prasetya Adi. Tempat tanggal lahir Klaten 1 Mei 1996. Indeks prestasi kumulatif 3,96. Predikat kelulusan cum laude. Putra dari Bapak Sumasana SH dan Ibu Dr. Anda Sri Haryani Budianingsi SPD. B. Peringkat pertama, Program Studi Teknik Pemasyarakatan. Nama Samsul Bahri. Tempat tanggal lahir Pontianak 19 Desember 1994. Indeks prestasi kumulatif 3,66. Predikat kelulusan cum laude. Putra dari Bapak Insurung Ahmad Samsi dan Ibu Hamijah. C. Peringkat pertama, Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan. Nama Yoga Dwi Putra Permana. Tempat tanggal lahir Surabaya 19 Juli 1994. Indeks prestasi kumulatif 4,00. Predikat kelulusan cum laude. Putra dari Bapak Soleh dan Ibu Siti Mujarofah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para dosen, instruktur, pembina, dan orang tua wisudawan, serta kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga terlaksana pendidikan bagi lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang diwisuda pada hari ini. Perkenanlah kami menyampaikan permohonan maaf apabila dari awal hingga akhir penyelenggaraan pendidikan terdapat kekurangan. Perlu kami laporkan bahwa saat ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, maka Politeknik Ilmu Pemasyarakatan melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara online
untuk mendukung peningkatan mutu dan kualitas serta tata kelola Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sesuai perguruan tinggi kedinasan yang dinamis. Maka Poltekip juga sedang berproses untuk melakukan perubahan arah kebijakan dengan pengembangan kurikulum, rencana perubahan statuta, akreditasi program studi dan perguruan tinggi, serta sedang berkomitmen untuk berproses menjadi perguruan tinggi berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selanjutnya, pada akhir laporan dengan hormat kami mohon kiranya Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenan untuk mewisuda taruna program alih jenjang crash program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang telah menyelesaikan pendidikan serta memberikan orasi ilmiah sekaligus menyaksikan serah terima alumni dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya diserah terimakan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan guna melaksanakan tugas kembali dan menerima pembinaan lebih lanjut. Demikian laporan ini kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan yudisium oleh Ketua Senat Dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Adi Suyatno BC PMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor SDM .5.SM 0903/54 tahun 2020 tentang evaluasi belajar tahap akhir Taruna Alih Jenjang Crash Program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2020. Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menimbang dan selanjutnya, mengingat dan selanjutnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang evaluasi belajar tahap akhir Taruna Alih Jenjang Crash Program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2020. Kesatu, mengesahkan evaluasi belajar tahap akhir Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2020 dengan klasifikasi A. Penentuan peringkat berdasarkan akumulasi nilai pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, pembinaan selama menjalani pendidikan. B. Penentuan predikat kelulusan berdasarkan pada akumulasi nilai pengajaran, pelatihan dan pengasuhan selama menjalani pendidikan. C. Penentuan kelulusan berdasarkan pada indeks prestasi kumulatif dengan angka lebih besar sama dengan 2,75 dinyatakan lulus. Kedua, Taruna Alih Jenjang Crash Program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang nama-namanya tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan ini, mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 70 dinyatakan lulus.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 6 Juli 2020, Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Dr. Rahma Yanti. Tembusan 1, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan selanjutnya. Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan nomor SDM /SM.0903/54 tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020. A. Program Studi Manajemen Pemasyarakatan. Peringkat 1, Didik Prasetyo Adi. Nilai indeks prestasi 3,96 dengan pujian cum laude. Peringkat 2, Oki Oktaviandi. Indeks prestasi 3,89 dengan pujian cum laude. Peringkat 3, Eka Fitri Setiawan, indeks prestasi 3,89 dengan pujian cum laude. Peringkat 4 sampai dengan 42. Ke-43, Pandu Pujiwibowo, indeks prestasi 3,46 sangat memuaskan. B. Program Studi Teknik Pemasyarakatan. Peringkat 1, Samsul Bahri, indeks prestasi 3,86 dengan pujian cum laude. Peringkat 2, Latifah Mukhlasin, indeks prestasi 3,82 dengan pujian cum laude. Peringkat 3, Ruth Elizabeth Manik, indeks prestasi 3,82 dengan pujian cum laude. Peringkat 4 sampai dengan 56. 57, Ronalda Rumsayor, indeks prestasi 3,29 sangat memuaskan. C. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan. Peringkat 1, Yoga Dwi Putra Permana, indeks prestasi 4 dengan pujian cum laude. Peringkat kedua, Wahda Khairunisa Meidiningsih, indeks prestasi 4 dengan pujian cum laude. Peringkat ketiga, Putri Rahmawati Herlambang, indeks prestasi 4 dengan pujian cum laude. Peringkat keempat sampai dengan 30. Peringkat 31, Agung Trinugraha, indeks prestasi 3,43 sangat memuaskan. Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Dr. Rahmayanti. Tembusan 1, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan selanjutnya. Selesai. Prosesi wisuda Taruna Diploma 4 Program Alih Jenjang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2020 dilanjutkan dengan penganugerahan Cendikia Utama Karyadika kepada perwakilan taruna terbaik. Pendelegasian wisuda dari Menteri Hukum dan HAM kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia. Kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, disilakan. Saya Menteri Hukum dan HAM dengan ini mendelegasikan secara penuh kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah untuk mewisuda taruna program alih jenjang Program Pendidikan Diploma 4 Politeknik Pemasyarakatan yang berada di wilayah kerja saudara.
Persiapan wisuda. Prosesi wisuda diikuti oleh seluruh peserta dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah. Wisudawan dimohon berdiri. Kami mohon dengan hormat perkenan Menteri Hukum dan HAM untuk mengukuhkan wisudawan dan memberikan penghargaan Bintang Cendikia Utama Karyadika kepada perwakilan taruna terbaik. Menteri Hukum dan HAM dan Presidium dimohon berdiri. Prosesi wisuda. Lulusan terbaik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Program Alih Jenjang tahun akademik 2020. Peraih Bintang Cendikia Utama Karyadika, Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan. Nama, Yoga Dwi Putra Permana. Indeks prestasi 4,00. Predikat dengan pujian. Unit tugas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusa Kambangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jawa Tengah. Peraih Bintang Cendikia Utama Karyadika, Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Samsul Bahri. Indeks prestasi 3,94. Predikat dengan pujian. Unit tugas, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM. Peraih Bintang Cendikia Utama Karyadika, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Didi Prasetya Adi, Indeks Prestasi 3,96, Predikat dengan pujian. Unit tugas peringkat pertama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Narkotika Samarinda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kalimantan Timur, dan diwakili oleh peringkat ketiga, Eka Fitri Setiawan, Indeks Prestasi 3,89, Predikat dengan pujian. Unit tugas, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM. Kata-kata pelantikan wisuda oleh Menteri Hukum dan HAM. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kafling 67, Kuningan, Jakarta Selatan. Saya atas nama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menyatakan bahwa saudara-saudara wisudawan dan wisudawati secara resmi telah selesai menempuh program pendidikan Diploma 4 dan berhak menggunakan gelar sarjana terapan pemasyarakatan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan mengharapkan
agar kompetensi yang saudara miliki dapat diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi nama alma mater. Semoga saudara-saudara senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas. Jakarta, 15 Juli 2020. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Halauli. Menteri Hukum dan HAM dan Presidium disilahkan duduk kembali. Pengucapan janji alumni diikuti seluruh wisudawan di tingkat pusat maupun daerah. Janji alumni Tri Prasetya. Janji alumni Tri Prasetya. Demi kehormatan. Saya berjanji. Untuk senantiasa. Satu. Menjunjung tinggi kemanusiaan. Mengembangkan jiwa kasih sayang sesama manusia. Dan menjaga nama baik alma mater. Dua. Meningkatkan kemampuan profesionalisme, intelektual, dan integritas moral dalam pelaksanaan tugas pengabdian. Tiga. Memupuk jiwa korsa, kejujuran, disiplin, keteladanan, adil dan bertanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Wisudawan disilahkan duduk kembali. Serah terima alumni dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya diserahkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM secara digital. Perkenan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menuju meja penandatanganan, dan selanjutnya berkenan menandatangani berita acara dan melaksanakan serah terima secara digital disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Penandatanganan diawali oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dilanjutkan dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM berkenan kembali ke tempat. Sekretaris Jenderal, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan berkenan kembali ke tempat. Orasi ilmiah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada yang terhormat Profesor Yasona Halauli, PhD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Vokasi dan Profesi Kemendikbud yang diwakili Eselon 2 secara virtual, dan para pimpinan tinggi media, Kementerian Hukum dan HAM, Pak Dirjen, Kepala BPSDM, Dirjen PAS yang menjadi pihak yang betul-betul ikut menyaksikan dan mendatangani berita acara pada hari ini, Dirjen HAM, para kepala badan, staf ahli, staf khusus, penasihat menteri, Menteri Jan Faridz, dan para Kakanwil, pimpinan tinggi Pratama di seluruh Indonesia, dan secara khusus wisudawan yang terdiri dari 131 orang dari 3 angkatan, angkatan 48, 49, 50 yang saya kasihi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan berkat dan kasih-Nya serta penyertaan-Nya di tengah-tengah pandemi yang menggerus sendi-sendi kehidupan, kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan untuk melaksanakan wisuda program ahli jenjang Diploma 4 Crash Program Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun 2019-2020. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Senat Dewan Dosen, dan seluruh sivitas akademika yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan juga Kepala BPSDM. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini tidak mengurangi hikmat dan esensi dari wisuda ini. Karena pada prinsipnya tatap muka maupun dalam jaringan hanyalah sebuah metode yang keduanya bisa bersubstitusi menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Bahwa pada kondisi saat ini semua terdistraksi. Bagaimana cara menghadapi pandemi coronavirus disease COVID-19. Penyebaran COVID-19 cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Namun kita melihat juga angka-angka yang menggembirakan bahwa tingkat kesembuhan dari penyakit pandemi COVID-19 meningkat dengan sangat baik. Oleh karenanya semua pihak harus saling bahu-membahu, saling bergotong royong untuk secara bersama-sama menghadapi tantangan berat ini. Pandemi COVID-19 menjadi kecemasan masyarakat, termasuk kecemasan orang-orang yang berada di lingkungan pemasyarakatan. Banyak kekhawatiran yang terjadi jika terlambat mengambil langkah dalam penanganan COVID-19. Pemasyarakatan sendiri sebelum adanya COVID-19 sudah sering berhadapan dengan kondisi-kondisi rentan penularan penyakit seperti tuberkulosis, HIV, AIDS, hepatitis, dan sebagainya, dengan angka prevalensi lebih tinggi daripada di luar tahanan negara, di luar lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan anak. Itu sebabnya kita mengambil langkah radikal sesuai dengan arahan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan warga binaan kita yang telah memenuhi syarat seperti yang kita tetapkan dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Pengalaman ini juga yang mendorong kita menggunakan sense of emergency, mengambil langkah-langkah extraordinary tersebut. Mengingat ini adalah situasi darurat dan angka penularan serta angka kematiannya semakin tinggi. Social physical distancing merupakan kunci utama dalam pencegahan penyebaran wabah ini. Sudah tentu ini sulit pada sebuah institusi tertutup dengan populasi hunian yang selalu melebihi kapasitas. Bapak Ibu sekalian, seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan saat ini mengalami over kapasitas yang tinggi. Pertama kali yang harus dilakukan adalah
bagaimana menciptakan space dan ruang yang cukup. Seperti yang saya sampaikan, Komisi Tinggi berkali-kali, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pertimbangan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat penahanan dengan kondisi yang over kapasitas, dan tidak dimungkinkan adanya jarak yang memadai, social maupun physical distancing dan kita melakukan itu melalui kebijakan pembebasan sementara. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Iran, Afghanistan, Kanada, Australia, dan Polandia, Amerika Serikat dan banyak negara di dunia melakukan hal yang sama, mengambil langkah kebijakan, melakukan percepatan pengeluaran narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Di suatu lapas di Amerika Serikat ada penyebaran COVID-19 di hampir seluruh warga binaannya. Untung kita, lapas kita, rutan kita masih belum mengalami hal yang terpapar secara dasar. Ada beberapa tentunya di beberapa lapas yang ada di Makassar belakangan ini, kemudian Pondok Bambu dan beberapa hal-hal penyebaran COVID yang terus cepat kita tangani sehingga penyebaran yang meluas di kalangan warga binaan dapat kita cegah sedini mungkin. Untuk itu saya terus mau mengingatkan kepada seluruh jajaran PAS untuk mengambil langkah-langkah cepat, tanggap cepat, dan terus menerapkan protap kesehatan pencegahan pandemi COVID-19 di lapas, rutan maupun LPKA kita. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi ini pemasyarakatan berada pada kondisi rentan. Itu sebabnya kita harus terus secara bersama-sama. Beberapa lapas yang terlambat mengambil kebijakan di Amerika Latin, di negara tetangga kita terdekat seperti Thailand, terjadi kerusuhan di lapas karena para narapidana ketakutan setelah terprovokasi dengan berita bahwa pemerintah tidak responsif terhadap isu COVID. Di Kolombia, Italia terjadi kerusuhan. Maka kembali saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen PAS dan seluruh jajaran mengantisipasi terjadi hal-hal yang terjadi di Thailand, di Italia maupun di Kolombia. Tetapi ini harus terus kita jaga secara bersama-sama. Antisipasi sejak dini, jangan sampai terjadi persoalan-persoalan yang membesar karena keterlambatan dan kelalaian kita. Kita sedang mengalami pergeseran yang sangat fundamental dalam sebuah tatanan kehidupan baru yang ada di hadapan kita. Mau tidak mau, seluruh sistem lama akan tergantikan dengan cara-cara baru dan metode-metode baru, suka atau tidak suka. Hanya ada dua pilihan, bertransformasi, beradaptasi, atau resisten, dan kita tahu akibatnya memilih resisten akan berada pada jalur yang membahayakan dan bisa tergilas oleh pandemi COVID-19. Ini adalah musuh yang tidak tampak. Kita melihat kemarin bahwa ada orang-orang yang terpapar tanpa gejala. TNI AD dengan di Secapa Angkatan Darat terpapar cukup besar karena mereka fisiknya sehat, kuat, tidak ternampak gejala. Tetapi ini berbahaya kalau dia berhadapan, bersalaman, berkomunikasi dengan orang-orang yang komorbid, yang rentan. Maka untuk itu kita harus selalu waspada, selalu mawas diri, tetap memberlakukan prokes, protap kesehatan pencegahan COVID-19. Ini tidak bisa dilalui dengan hanya melakukan hal-hal yang biasa saja. Seperti dikatakan, kita sedang berhadapan dengan extraordinary condition, maka tindakannya juga, pencegahannya juga, sikapnya juga, antisipasinya juga, langkah-langkahnya juga harus extraordinary. Harus ada lompatan kebijakan,
Maka dari itu perlu kebijakan pengeluaran yang lebih progresif seperti yang kita keluarkan, lebih progresif seperti yang kita lakukan dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Pemasyarakatan harus melakukan mindset shifting. Kita harus mengubah model penyelenggaraan tugas yang lebih responsif terhadap kondisi pandemi. Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan pengulangan penyebaran COVID-19 adalah upaya penyelamatan terhadap anak bangsa atau negara yang kondisinya ini berada dalam lapas, rutan, dan LPKA. Saya tidak akan memaafkan diri saya sebagai manusia kalau kita lalai mengambil kebijakan dan terjadi suatu keadaan yang fatal di lapas rutan yang mengakibatkan kematian yang cukup besar. Bapak Ibu sekalian, kita mendapat kritikan-kritikan keras dari masyarakat. Tetapi secara bertahap kita menjelaskan kepada publik bahwa rate of recidivism dari warga binaan kita yang kita keluarkan dari lapas rutan dari 40-an ribu lebih hanya sekitar 0,6% saja. Ini jauh di bawah, saya ulangi, ini jauh di bawah rate of recidivism normal dari pelaku-pelaku kejahatan yang ada dalam kurva normalnya. Ini adalah outliers yang negatif, jauh di bawah. Oleh karenanya, saya terus mengajak, memerintahkan kepada seluruh jajaran kita, baik yang di Bapas maupun jajaran lapas lainnya, maupun para Kanwil, Kadif, untuk terus memantau para warga binaan yang kita lepas, yang kita keluarkan dalam progres, dalam melakukan integrasi dan asimilasi. Terus melakukan pengawasan, terus melakukan pembimbingan agar mereka jangan jatuh kembali ke dalam lumpur perbuatan melawan hukum itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita dikritik, tetapi waktu akan membuktikan perbuatan baik. Nawaitu kita yang baik itu adalah tujuan untuk kemanusiaan. Bahwa tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus berupaya keras, sekeras-kerasnya menjaga lapas rutan kita dari serangan COVID-19. Selain itu, kita juga harus memperbaiki layanan kita dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat membantu kita untuk melakukan program-program pencegahan ini. Bapak Ibu sekalian, sejauh ini 525 lapas rutan di seluruh Indonesia telah melaksanakan kepada ini 40-an ribu, ya. Adapun program integrasi telah jadi semuanya 40 ribu, asimilasinya 37 ribu, ya, 37.760, program integrasi 2.410 narapidana anak. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 bukanlah satu-satunya tantangan yang akan saudara hadapi. Permasalahan overkapasitas masih terus menjadi problematik buat kita. Peredaran narkoba akhir-akhir ini meledak kembali. Untuk itu saya mengingatkan kembali seluruh jajaran PAS. Tadi saya berbicara kepada Dirjen PAS untuk terus melakukan gelombang pemindahan para bandar-bandar narkoba. Saya ulangi, saya tidak bertoleransi kepada perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini adalah persoalan klasik yang kita hadapi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Jangan kita menjadi seekor keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Untuk itu, melalui mimbar ini yang didengar oleh seluruh Kalapas, yang diselenggarakan oleh seluruh Kakanwil, Kadipas di seluruh Indonesia, jajaran Ditjen PAS, bersihkan lapas rutan kita dari narkoba. Sekaligus
saya memerintahkan kembali kepada Dirjen PP untuk segera mendorong revisi Undang-Undang Narkotika yang merupakan salah satu biang kerok, di samping tentunya PP 99 menjadi biang kerok dari overkapasitas lapas dan rutan. Tentu ini persoalan yang tidak mudah karena melibatkan stakeholders yang lain. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik, diperlukan kemampuan untuk menjelaskan secara baik bahwa permasalahan overkapasitas bukan permasalahan di hulu, tetapi itu adalah permasalahan di hilir. Hulunya harus kita selesaikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi di hilirnya juga kita sebagai petugas-petugas pemasyarakatan harus mampu mengelola ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan kepada anak-anak saya tekankan kepada lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang baru saja diwisuda. Saudara harus berperan aktif dalam pelaksanaan program pemasyarakatan. Harus inovatif, melakukan terobosan-terobosan out of the box. Segeralah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berikan kontribusimu secara khusus dari pengalaman kerja buat yang terus program di pengalaman lapangan waktu belajar, ya, training yang saudara lakukan, yang saudara dapatkan untuk mendukung kesuksesan pemasyarakatan. Saya berbangga pada hari ini, jarang saya wisudawan dengan indeks prestasi kumulatif 4. Jarang sekali dalam satu angkatan. Oleh karenanya saya sebagai dosen, dengan latar belakang dosen, mengucapkan selamat kepada saudara. Tetapi indeks prestasi kumulatif yang saudara peroleh sekarang ini, straight A's, 396, 380-an, dan seterusnya adalah angka prestasi akademik. Akan berbeda dia di lapangan. Dalam praktek di lapangan saudara akan menghadapi tantangan berat. Oleh karenanya kemampuan saudara beradaptasi dan menggunakan ilmu pengetahuan yang saudara peroleh menjadi sangat penting. Dan ini adalah awal. Saudara harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan saudara, meningkatkan ilmu pengetahuan saudara. Saya berharap juga saudara tidak puas dengan program diploma 4. Saudara berjuang untuk terus meningkatkan pengetahuan saudara S2 dan S3 dalam negeri maupun luar negeri. Sejak dulu saya punya impian agar anak-anak saya, alumni Poltekim terus menapak di udara, melanjutkan pendidikan pada tingkat tertinggi, kemudian mengabdikan ilmu pengetahuanmu di Kementerian Hukum dan HAM, menjadi abdi bangsa yang berkualitas, yang inovatif, dan yang berintegritas. Jadilah menjadi suluh alma matermu, yang tidak mencederai alma matermu, dan juga tidak mencederai di mana kamu bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, dan tentunya yang paling penting tidak mencederai bangsa dan negara ini. Oleh karenanya kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman yang kuat tentang ideologi bangsa adalah sesuatu hal yang sangat fundamental dalam bangsa yang sangat plural ini, di tengah-tengah tantangan zaman terhadap ideologi transnasional, baik itu kapitalisme,
Baik itu ideologi-ideologi radikal lainnya. Jaga dirimu baik-baik. Karena apabila petugas negara terpapar dengan ideologi itu, maka dia akan merusak sistem negara. Dan itu akan menghancurkan sebuah negara. Untuk itu saya mengingatkan kepada saudara, anak-anak saya, para wisudawan yang saya kasihi. Saya bangga kepada kamu semua. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar laut. Ini yang hal-hal selalu saya sampaikan. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau kamu jatuh, maka kamu jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kamu bermimpi menjadi Menteri Hukum dan HAM, jatuh-jatuhnya meleset sedikit menjadi Dirjen PAS atau Dirjen yang lain. Apesnya menjadi Kakanwil. Saya tidak mengatakan bahwa yang lain-lain itu apes. Kalau menjadi Kadif dan lain-lain. Tetapi bagi seorang petarung sejati, bagi seorang petarung dan anak muda sejati, dia akan bertaruh meraih cita-citanya dengan baik. Gagal, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Apabila kamu gagal, saya ulangi pengarahan saya di CPNS di seluruh Indonesia. Kembali saya mengulangi, apabila kamu gagal, kamu bangkit kembali. Kamu belajar kembali, tunjukkan bahwa kegagalan adalah merupakan guru terbaik untuk maju ke depan. Tetapi kalau kamu gagal langsung nyungsep, kamu akan menjadi losers. Kamu akan menjadi pecundang. Beda antara pecundang dan orang yang sukses adalah orang yang sukses adalah orang-orang yang menggunakan kegagalannya sebagai guru berharga untuk maju ke depan dan bangkit kembali lebih keras lagi. Tetapi orang-orang gagal akan meratapi kegagalannya, bahkan sering menyalahkan orang lain atas kegagalan tersebut. Dan terus bahasa Medannya merepet di belakang, mengoceh di belakang. These men or women are potential losers. Tetapi seorang petarung, bukankah seorang pelaut sejati, pelaut yang tangguh dan berhasil melewati lautan gelombang yang keras, adalah orang-orang yang berhasil melewati lautan yang ganas, gelombang-gelombang keras. Dan pada ujung pulau dia akan berteriak, I am a winner. Oleh karenanya kepada seluruh anak-anak saya wisudawan, suatu saat kamu adalah pewaris tongkat estafet kepemimpinan di kementerian ini. Harapan saya sekali lagi bertarung secara sehat. Dari 131 ini hanya satu mungkin di antara kamu atau 2-3 yang menjadi dirjen atau menjadi direktur atau apa. Bertarung sehat. Pertarungan itu dimulai di antara kalian, tetapi harus sehat. Tunjukkan kamu adalah mutiara terpendam. Integritas menjadi sangat penting. Saya selalu mengatakan, ya, rumus integrity, intelligence, namanya, dan integrity menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Pintar tanpa integritas menjadi tidak ada gunanya. Sekali lagi selamat buat kalian semua. Selamat buat para orang tua yang telah membesarkan mereka menjadi anak-anak dan mempercayakan mereka untuk dididik di Poltekkib. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Dan sekali lagi, pergilah mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan dimanapun kamu ditempatkan, jangan biasakan komplain. Mungkin suatu saat kamu ditempatkan di Papua. Tidak mungkin semua kita tempatkan di Jakarta, Medan. Tetapi kita rotasi dengan baik. Jadikan tempat di mana kamu bekerja menjadi ladang pengabdian. Saya memang telah menyampaikan, lapas Nusa Kambangan kita jadikan menjadi kawah candra di muka tempat kamu belajar awal. Kamu tunjukkan prestasimu di sana. Saya juga sudah meminta dan mengharapkan kita menambah
beberapa lapas lagi di sana. Karena Presiden pernah menjanjikan ini. Terima kasih kepada Dewan Dosen, kepada Direktur dan jajaran, Ketua Prodi dan para dosen yang telah membimbing anak-anak kita ini. Akhir kata, dalam kesempatan sangat berharga dan forum yang terhormat ini, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita dalam berkinerja demi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Damayanto. Kepada Bapak Damayanto, disilakan. Doa akan saya sampaikan secara Islam, berkenan bagi agama lain dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Rekan wisudawan, di tengah kita mendapat kebahagiaan wisuda, marilah kita tundukkan kepala serendah-rendah hati kita, pejamkan mata, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik segala puji, kami berkumpul di ruangan ini dalam keadaan bahagia telah menyelesaikan salah satu penggal penting dalam kehidupan kami. Untuk itu kepadamu, ya pemilik segala puji, kami ucapkan syukur terima kasih. Dengan kasih-Mu kami mendapat kelancaran, dengan surga-Mu kami mendapatkan dukungan dari orang terdekat kami. Terima kasih ya Ilahi, kucurkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada mereka-mereka yang sadar atau tidak sadar telah berjasa kepada kami. Ya Allah ya Tuhan, kini saatnya kami kembali ke dunia nyata. Inilah waktunya kami mendharma baktikan ilmu pengetahuan yang didapat selama ini. Kami mohon ridho-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pribadi yang bisa memberi manfaat, memberi kebaikan dan memberi kebahagiaan kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada alma mater kami, kepada masyarakat dan kepada negara. Ya Tuhan, jadikanlah pengetahuan yang telah kami timba sebagai ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang lurus dalam bertugas. Kuatkanlah diri kami agar menjalankan tugas kami secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati kami dalam memegang teguh kejujuran. Berikanlah kami sentuhan dan kekuatan untuk selalu melaksanakan prasetya kami.
Ya Tuhan, sebagai pengabul dosa, jauhkanlah kami dari musibah yang saat ini melanda negeri kami. Kami mohon ya Allah, angkatlah penyakit ini dari negeri kami, agar kami dapat melaksanakan aktivitas pengabdian, pekerjaan, dan senantiasa beribadah kepadamu. Tunjukkanlah kami jalan keselamatan, jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Adi Sujatno BSIP, disilakan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang Senat terbuka Wisuda Taruna Poltekip 2020 saya nyatakan ditutup. Burung cendrawasih terbang dengan seekor penyu. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Acara wisuda selesai. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Presidium meninggalkan tempat acara. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian beralihlah seluruh rangkaian acara wisuda Diploma 4
Program Alih Jenjang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2020. Kami segenap sivitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi seluruh pihak dalam pelaksanaan wisuda kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.